Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari heboh masyarakat atas gas melon 3 kg sebagai pengalihan isu pagar laut Tangerang. Atas pemagaran laut Tangerang sepanjang 31,6 km telah menimbulkan masalah kepada nelayan setempat untuk mencari ikan ke tengah laut, dan kesulitan tersebut sangat berat dirasakan nelayan karena menambah jarak tambah jauh menuju ke tengah laut tersebut yang seharusnya melewati pagar laut sepanjang 31,6 km, menambah pengeluaran untuk biaya BBM atau bensin untuk perahu nelayan tersebut. Padahal para nelayan termasuk ekonomi lemah yang seharusnya ditingkatkan pendapatannya. Tetapi justru yang sebaliknya menambah pengeluaran biaya untuk membeli bensin untuk perahu nelayan tersebut. Sampai sekarang tidak tahu siapa pemilik pagar laut Tangerang tersebut. Bila ditanya pemasang pagar laut tersebut, jawabannya tidak tahu dengan alasan dia hanya memasang atas perintah mandornya. Demikian juga bila ditanya mandor pemilik pagar laut Tangerang tersebut, jawabannya sama juga, tidak tahu. Akibat semua tidak tahu milik pagar laut Tangerang tersebut, lalu Menteri ATR Nusron Wahid memeriksa ke lapangan ke desa Kohot dan pagar laut Tangerang tersebut. Ternyata sudah ada sertifikat hak guna bangunan sebanyak 263 atas nama perusahaan Intan Makmur dan sertifikat hak milik 19 atas nama perusahaan Inti Cahaya Sentosa dan sertifikat hak milik atas nama perseroan 9 dan sertifikat hak milik atas nama perseorangan 9 sertifikat. Berdasarkan penelitian sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik anak perusahaan Sedayu Group yang dipimpin Aguan yang diduga bekerja sama dengan mantan Presiden Joko Widodo. Keberadaan pagar laut Tangerang tersebut sangat banyak mendapat tanggapan negatif yang datang dari tokoh agama Muhammadiyah lewat pengacaranya dan para aktivis. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Batubara, dan masih banyak lagi. Mengingat viralnya berita pagar laut tersebut, ada dugaan Bahlil Lahadalia atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo membuat geger atau rame soal pengadaan gas melon 3 kg sampai antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Saking panjangnya antri sampai ada seorang ibu pedagang di Tangerang Selatan meninggal dunia. Berarti masyarakat sangat marah kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijaksanaannya merubah cara memperoleh gas melon 3 kg. Akibat panjangnya antri untuk mendapat gas melon 3 kg yang sampai ada yang mati tahunya masyarakat kesalahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, mengalihkan isu terkait penyaluran gas melon 3 kg yang ramai di masyarakat masalah Presiden Prabowo Subianto, sedangkan masalah pagar laut sudah tidak diperbincangkan masyarakat lagi. Berhasil Bahlil Lahadalia mengamankan Presiden Joko Widodo dari sorotan negatif masyarakat atas pensertifikatan hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tersebut. Karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut tidak boleh di atas Untuk mendapatkan sertifikat tersebut tidak boleh di atas air laut, tetapi untuk mendapatkan sertifikat tersebut memberikan uang kepada aparat kepala desa dan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sampai kantor pusat agraria, yang merupakan perbuatan korupsi. Padahal mengubah sistem untuk mendapatkan gas melon 3 kg awalnya bisa dibeli di kios-kios atau warung-warung yang rumahnya relatif dekat. Selama ini tidak ada gejolak dari masyarakat untuk mendapat gas melon 3 kg. Tetapi setelah merubah perolehan gas melon 3 kg,
harus lewat agen Pertamina saat itu. Untuk mendapat gas melon 3 kg harus antri panjang, ditambah rumah warga yang butuh gas melon 3 kg cukup jauh, bahkan harus naik angkot menuju agen resmi Pertamina tersebut. Kesulitan mendapat gas melon 3 kg tidak masalah kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia mencapai tujuan sesuai kehendak mantan Presiden Joko Widodo. Ada dua Menteri SDM Bahlil Lahadalia sangat dekat hubungannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ketika Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo sering sekali memuji-muji mantan Presiden Joko Widodo, hati-hati sama Raja Jawa, kelihatan perilakunya, tetapi sangat bijaksana. Setelah terjadi pergantian presiden, serah terima dilakukan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertempat di gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya mantan Presiden Joko Widodo menitipkan lagi Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto. Lalu Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bahlil Lahadalia jadi Menteri SDM. Mengingat besarnya bantuan mantan Presiden Joko Widodo kepada Bahlil Lahadalia sampai 2 kali menduduki jabatan menteri ketika Presiden Joko Widodo menjadikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, dan kedua atas titipan mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Lalu Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Akibatnya Menteri Bahlil Lahadalia lebih hormat atau lebih tepat lebih taat kepada mantan Presiden Joko Widodo sampai Menteri Bahlil Lahadalia mau membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto demi memberatkan permintaan mantan Presiden Joko Widodo, membuat pengadaan gas melon 3 kg sampai antri panjang hingga ada seorang ibu pedagang di Tangerang Selatan sampai meninggal dunia akibat panjangnya antrian untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Padahal yang merubah sistem perolehan gas melon 3 kg dari kios-kios atau warung-warung selama tidak ada gejolak sampai antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg. Tetapi untuk mengalihkan isu Menteri SDM Bahlil Lahadalia merubah sistem untuk mendapat gas melon 3 kg dengan memindahkan ke agen resmi Pertamina, berakibat untuk mendapat gas melon 3 kg harus antri panjang sampai ada seorang ibu yang meninggal dunia. Tindakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia merubah cara perolehan gas melon 3 kg dirubah untuk memperoleh gas melon 3 kg lewat agen resmi Pertamina tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Perdana Menteri SDM, Bahlil Lahadalia lebih hormat kepada mantan Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal sebagai atasannya langsung, sedangkan mantan Presiden Joko Widodo sudah purna tugas dari jabatan sebagai presiden. Walaupun demikian, mantan Presiden Joko Widodo masih besar pengaruhnya, terlebih kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Berarti tindakan Menteri Bahlil Lahadalia merupakan perbuatan pengkhianatan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tepat dilakukan pemecatan kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Harapan saya, tindakan untuk mengalihkan isu dari isu pagar laut Tangerang Selatan yang banyak tudingan negatif yang ditujukan kepada pengusaha 9 Naga yang dipimpin Aguan yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mendapat gas melon 3 kg dari kios-kios dan warung-warung dirubah untuk mendapat gas melon 3 kg harus lewat agen resmi Pertamina. Berakibat panjangnya antri hanya mendapat gas melon 3 kg sampai ada seorang ibu
pedagang dari Pamulang Selatan mati berakibat masyarakat menyalahkan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mengalihkan isu dari pagar laut Tangerang tersebut ke isu pengadaan gas Melo 3 kg yang antri panjang sampai ada yang mati. Sehingga nama baik Labuan bersama mantan Presiden Jokowi kembali baik tanpa ada tudingan negatif lagi. Kemudian pengalihan isu tersebut berhasil masyarakat menyalahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan perbuatan pengkhianatan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku atasan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang seharusnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat dari jabatannya. Sekian dan terima kasih.